Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Nama Gertrudis Hedwigia Bribin, CGP Angkatan 9, asal sekolah SD Impres Waiwaru. Perkenalkan, Supervisor Gertrudis Hedwigia Bribin, Coach Hilarius Titus Nuba, Koci Gerardus Balanmano. Baik, selamat siang Pak Hila dan Pak Arman. Selamat siang Ibu. Senang sekali bertemu dengan berdua dalam sesi kali ini. Hari ini kita melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur cerita. Juga bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi coaching kita. Jadi ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan bermakna. Pak Hila, senang sekali bertemu dengan Anda sebagai coach pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda pada hari ini. Saya ingin memberikan dukungan terhadap Pak Hila sebagai seorang coach. Kira-kira bagaimana Pak Hila mau saya membantu Pak Hila dalam bagian yang mana? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Jadi Pak Hila ingin meningkatkan kompetensi coaching Pak Hila, yaitu kemampuan mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh atau presence. Saya akan mendukung apa yang akan Pak Hila kembangkan ini. Bagaimana bagian mana yang ingin Pak Hila fokus untuk kembangkan dalam tahap observasi kali ini? Baik Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam hal ini mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot. Oh ya, jadi Pak Hila ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini saya sudah catat apa yang mau Pak Hila kembangkan dalam observasi kali ini. Menurut Pak Hila, bagaimana menurut Pak Hila sejauh mana tingkat kemampuan Pak Hila dalam hal yang mau dikembangkan ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, dan dengan ini dapat meningkatkan keterampilan ini. Dan saya juga yakin biasanya lebih baik lagi dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham apa yang menjadi fokus dari Pak Hila ini. Harapan Pak Hila dari observasi kita kali ini kira apa itu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baik, Pak Hila akan melakukan membangun untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam meningkatkan kompetensi ini. Saya akan melakukan pengamatan apa yang akan Pak Hila lakukan dan mencatat hal-hal yang muncul dalam hasil pengamatan itu butuh perbaikan atau butuh peningkatan lebih lanjut lagi. Baik, selamat siang Pak Arman. Selamat siang Pak Hila. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini puji syukur baik Pak Hila. Siap ya Pak Arman? Siap. Baik. Jadi di sini saya menanyakan kepada Pak Arman ada beberapa hal tentang pertemuan kita hari ini
Kira-kira fokus kita pada pertemuan kali ini, Pak Arman inginkan itu seperti apa? Pak, begini Pak Ila, sebenarnya saya itu ada masalah Pak. Saya ingin cerita kepada Pak Ila dan mudah-mudahan bisa diketemu solusinya Pak. Baik Pak Arman, mudah-mudahan kita bisa memberi dan belajar bersama untuk memecahkan permasalahan yang Pak Arman. Kemudian ada ide-ide baru tentang pemecahan masalah Pak Arman, dan kira-kira masalahnya apa ya Pak? Oh ya Pak Ila, baik. Begini, akhir-akhir ini saya merasa pada siswa saya itu semangat belajarnya itu menurun Pak. Saya merasakan siswa saya itu kurang antusias, jadi kurang antusiasnya di kelas yang saya ajar ini. Itu bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajar pun ada yang tidur, ada juga yang melamun. Saat mengerjakan tugas juga hanya 60% siswa saja yang tugasnya dikumpulkan. Baik Pak Arman, berarti Pak Arman sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias atau semangat peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Ya, Seperti itu ya Pak, kira-kira? ya. Dari pandangan Pak Arman, penyebabnya apa sehingga anak-anak kurang antusias dalam belajar? Iya Pak, kalau saya ingat-ingat hal yang menyebabkan siswa saya semangatnya menurun dan kurang antusiasnya itu yang pertama adalah mereka tidak menyukai mata pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika itu dianggap sulit. Yang kedua, pembelajaran yang sepertinya membosankan, selalu monoton dan sering menggunakan metode ceramah saja. Yang ketiga, saya juga tidak memperhatikan kebersihan di kelas, sehingga itu yang membuat siswa saya malas belajar di kelas. Oke, Pak Arman, berarti Pak Arman sangat luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi, artinya anak-anak kurang semangat atau tidak antusias pada pembelajaran, dan beberapa hal, yakni Pak Arman bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pak Arman pernah mengikuti beberapa pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran dan yang lainnya. Pernah tidak Pak Arman mengikuti pelatihan seperti itu? Iya Pak Ila, saya pernah mengikuti pelatihan online beberapa kali. Salah satunya adalah mengikuti workshop tentang guru inovatif Indonesia yang bertema Merdeka Belajar. Oh ya, Pak Arman, Pak Arman kan pernah mengikuti workshop tentang guru inovatif. Tentunya ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Arman. Kira-kira pada waktu mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapati oleh Pak Arman? Oh ya, yang saya ingat menjadi guru inovatif itu adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Menjadi guru inovatif diantaranya guru harus bisa menjadi teladan. Kemudian guru itu dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Baik Pak Arman, dari hasil workshop itu salah satunya guru dituntut harus kreatif, berarti bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Saat ini Pak Arman, kira-kira hambatan itu adalah menjadi seorang guru kreatif dan inovatif. Saran untuk arah biar kita kasih semangat kepada siswa-siswa, kira-kira seperti apa hambatannya? Baiklah, mungkin karena kelas saya ini siswanya itu laki-laki semua, sedangkan minat belajarnya rendah, jadi kurangnya daya saing untuk meningkatkan prestasi. Nah,
saat pembelajaran itu pun ada yang tidur Pak Ila. Ada yang melamun saat pembelajaran itu. Baik Pak Arman, dari permasalahan tadi tentunya Pak Arman pasti sudah bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kira-kira solusi dari Pak Arman untuk mengatasi permasalahan ini apa? Nah, menurut saya akan mencoba mempraktekkan apa yang saya dapatkan saat pelajaran. Jadi sepertinya pembelajaran itu kan harus terpusat pada siswa. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang kreatif. Saya juga akan meminta bantuan pada rekan-rekan guru untuk memberikan inovasi kepada siswa itu sendiri. Selain itu juga orang tua saya libatkan untuk memantau perkembangan anak-anak mereka dulu. Bagus sekali Pak solusinya dari Pak Arman. Nah, untuk mewujudkan solusi dari Pak Arman, kira-kira apa strategi yang Pak Arman lakukan untuk mewujudkan solusi dari permasalahan yang Pak Arman jalan? Baiklah, strategi yang saya akan gunakan, yang pertama itu saya akan melakukan sebelum berdoa, saya melakukan pengecekan kebersihan siswa agar mereka nyaman dalam belajar. Kemudian sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa. Saya juga akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan metode yang bervariasi. Pembelajaran pun dilakukan tidak hanya dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Misalnya di halaman sekitar. Saya juga akan membangun kerjasama atau dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya. Dengan berkolaborasi ini harapan saya dapat menerima saran maupun kritik, saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif. Nah, selain itu saya juga memberikan penjelasan kepada siswa bahwa pelajaran matematika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini sangat luar biasa ya Pak Arman. Jadi ada beberapa strategi dari Pak Arman ini, ada melakukan ice breaking, kemudian strategi pembelajaran bervariatif, pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan di sini juga dapat melibatkan beberapa rekan sejawat, orang tua, dan ini saya berpikir bahwa kira-kira strategi ini membutuhkan waktu berapa lama ya? Ya Pak, bila saya akan mencoba strategi ini kira-kira dalam waktu 2 minggu saya mencoba. Oke, baik Arman. Kemudian untuk 2 minggu ini kira-kira yang bisa menjadi komitmen Pak Arman untuk mewujudkan rencana itu siapa ya Pak? Oh ya Pak Ila, yang pastinya saya sendiri yang pertama selaku guru matematika. Kemudian ada rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Baik Pak Arman, jadi dengan melibatkan juga rekan-rekan guru dan juga orang tua ya Pak. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak. Saya tunggu 2 minggu lagi untuk kabarnya dan bagaimana nanti kita ngobrol lagi. Oke Pak Arman, bagaimana perasaan Pak Arman setelah kegiatan coaching ini? Bila saya merasa lega dan senang karena mulai menemukan solusi dan permasalahan saya. Setelah coaching ini mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dan siswa saya bisa meningkatkan semangat dan antusiasnya di dalam kelas. Baik, siswa bisa meningkatkan semangat antusiasnya. Saya juga berharap bisa menjadi guru yang selalu diinginkan murid. Baik Pak Arman, saya tunggu lagi berikutnya di lain waktu. Mudah-mudahan Pak Arman bisa menjadi guru dan menjadi guru yang disukai oleh siswa, menjadi idola dan sering menjadi guru yang diidamkan oleh siswa. Oke, baik Pak Arman, kira-kira masih ada hal yang bisa dibicarakan? Oh ya Pak Ila, saya rasa cukup Pak Ila untuk masalah saya.
Dan Pak Ila, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Pak Ila berikan kepada saya untuk mendengarkan permasalahan saya. Baik Pak Arman, kalau begitu saya mohon pamit untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak sudah bisa membutuhkan saya dalam kegiatan ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Ila. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Tadi saya sudah mengamati terjadinya proses coaching. Saya ingin membahas hasil observasi saya ini. Pada sesi coaching kali ini, bagaimana Pak Hila menilai performa dalam kompetensi tersebut, kompetensi yang kita sudah bahas di pra-observasi tadi. Baik Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Pak Hila merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Hila? Jadi saya melihat bahwa Pak Hila telah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk pada hari ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Jadi di sini bahwa saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik itu. Baik. Namun dalam hasil observasi saya tadi itu saya melihat ada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dari hasil observasi yang dilakukan saya tadi itu bahwa Pak Hila masih kurang fokus pada aspek kehadiran penuh. Jadi seharusnya standar tentang kehadiran penuh ini yang menjadi perhatian Bapak Hila. Bagaimana pandangan Bapak menurut pendapat hasil observasi saya ini tentang kehadiran penuh? Baik Ibu, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan dalam praktek coaching ini. Dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Pak Hila ambil untuk meningkatkan performa Pak Hila di area ini, dalam hal ini kompetensi coaching? Baik Ibu, saya berencana untuk melakukan latihan secara insentif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu langkah yang baik. Saya sudah mencatat hasil observasi saya ini dalam performa supervisi akademik saya. Dan terakhir, apa yang mau Pak Hila peroleh dari proses yang sedang kita jalani ini? Saya rasa lebih memahami area di mana saya perlu kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu terhadap saya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hila. Mari kita bersemangat lagi untuk mengembangkan potensi diri kita agar kita menjadi lebih baik ke depan. Lalu besok lusa siapa tahu diangkat menjadi pemimpin, dapat melakukan supervisi dengan baik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di Terima kasih Bu. waktu yang lain.